Sulawesi Tengah itu punya Perda nomor 13 tahun 2021 tentang RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026. Nah, secara umum yang tercapai bahkan terlampaui adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terlampaui. Karena dia targetnya hanya 9,5 tapi 11,91 2023. Kemudian IPM-nya juga, IPM manusia terlampaui. Itu sekarang masuk kategori tinggi, 71,66. Nah, kemudian yang ini Pak, yang tidak terlampaui itu ada pertama angka kemiskinan. Kemiskinan tidak terlampaui karena targetnya itu adalah 10,8 targetnya. Kemudian 2004 9,5. Tapi yang terjadi dari 2022 ke 2023 malah naik dari 12,3 ke 12,41. Itu secara umum kemiskinan. Nah, ini tentu data-datanya dari mana sumbernya? Dari BPS. Angka pengangguran memang trennya turun dari 3 ke 2,95. Tapi target di dalam RPJMD itu 2,84, tidak tercapai. Nah, kemudian distribusi pendapatan yang direpresentasikan oleh indeks Gini namanya, itu targetnya 2023 adalah 0,22. Tapi dia sekarang masih berada di 0,305. Nah, semakin kecil nilainya semakin merata. Nah, kemudian yang lainnya yang lebih parah sekarang adalah ketimpangan pembangunan antar daerah. Itu paling parah itu sekarang, paling parah karena nilainya di antara 0 dan 1, namanya indeks Williamson. Nah, tetapi sekarang bukan lagi di antara 0 1, melampaui 1. 2021 itu 1,22, 2022 itu 1,52. Jadi saya pernah keluarkan istilah yang namanya Sulteng Incorporated. Nah, jadi saya berharap pemerintahan yang baru nanti ketika dia selesai dilantik, maka dia undanglah para bupati, wali kota untuk bersama-sama. Ini kita punya tantangan ke depan adalah untuk penyediaan pangan. Nah, penyediaan pangan, kemudian bagaimana potensi yang ada di daerah Bapak. Nah, berapa yang kemampuan Bapak di situ. Kemudian bagaimana dengan kalender tanamnya. Saya ngambil contoh saja kalender tanam. Kalender tanam di Sulawesi Tengah itu nyaris tidak pasti.